Selamat siang, saya Jujur Cynthia Manulang dari tingkat 3 jurusan Pendidikan Agama Kristen akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mempersiapkan berkhotbah yang baik. Sebagai pengkhotbah yang baik, kita harus selalu mempersiapkan bahan-bahan berkhotbah juga dengan sangat baik. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam mempersiapkan berkhotbah. Langkah pertama adalah tentukan pokok dalam nats. Nah, untuk itu apa yang menjadi pusat pembicaraan dalam nats itulah yang layak disebut sebagai pokok berkhotbah. Nah, untuk itu salah satu cara untuk menemukan pokok dalam sebuah nats adalah dengan membaca nats tersebut. Diperlukan pengamatan yang cermat. Tujuannya adalah untuk menemukan apa yang terdapat di dalam nats tersebut. Nats tersebut itu bisa paragraf, perikot, dan juga sebuah buku. Langkah kedua adalah merumuskan sebuah tema. Selain pokok, nats juga mengandung sebuah tema. Melalui tema akan menyatukan batasan-batasan pokok tersebut. Tema akan mempersempit pokok supaya lebih jelas dan juga supaya lebih tepat. Atau dapat dikatakan bahwa tema ini dapat menjadi ringkasan tentang sebuah pokok tersebut. Jadi dengan kata lain, tema adalah nats. Harus menjadi tema dalam berkhotbah. Nah, tema ini juga menyatukan tujuan khotbah dan juga disebut sebagai arah berkhotbah. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah membentuk kalimat peralihan. Nah, kalimat peralihan ini merupakan sebuah penghubung di antara tema dan juga tubuh khotbah. Nah, untuk itu kata tanya selalu dipakai dalam kalimat peralihan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan nantinya dijawab di dalam tubuh berkhotbah. Nah, kalimat peralihan ini menolong pendengar melihat hubungan yang erat di antara tema dan juga pokok-pokok besar khotbah. Jadi kalimat peralihan ini sangatlah penting. Nah, lalu langkah yang keempat adalah mengembangkan pokok besar. Nah, pokok-pokok besar ini akan menjelaskan atau menyokong atau membuktikan sebuah tema. Nah, pokok besar ini merupakan jawaban dari kalimat peralihan. Nah, biasanya itu ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 pokok besar. Nah, maka dari itu tugas pengkhotbah adalah bagaimana berusaha membuat pokok-pokok besar itu yang pendek dan juga jelas, gampang dimengerti dan mudah diingat oleh pendengar. Nah, bentuk atau isi pokok-pokok besar itu selalu ditentukan oleh kata kunci dan juga kalimat peralihan. Artinya, pokok besar yang kita kemukakan itu harus dibangun berdasarkan dengan ayat-ayat teks berkhotbah. Nah, tujuannya itu adalah menolong pendengar untuk dapat mengingat dan juga memahami isi pokok-pokok besar tersebut. Nah, langkah yang kelima adalah memperkuat pokok besar dengan pokok kecil atau subpoint. Nah, untuk langkah ini ada 2, yaitu ada bagian A dan juga ada bagian B. Nah, bagian A itu adalah ini biasanya ada 2-5 pokok kecil yang di bawah pokok besar. Artinya ada pokok-pokok besar yang harus diperhatikan kepada hadirin. Nah, lalu yang bagian B adalah bagaimana cara mengembangkan pokok-pokok kecil. Nah, itu ada beberapa, yaitu bagaimana mempelajari nats khotbah, menemukan bagaimana ayat-ayat ini menyokong pokok-pokok besar itu sendiri. Subpoint itu bisa didapati dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan pada pokok-pokok besar. Lalu ada atau poin ini kita dapat membuat atau dapat diperoleh dengan suatu eksposisi dari pokok besar. Nah, lalu bagian C yaitu bagaimana penerapan dan praktisnya. Nah, untuk ini adalah penerapan yang dipaparkan harus terukur dan juga dapat dievaluasi. Nah, penerapan yang spesifik, terukur dan dapat dinilai. Lalu penerapan ini sangat penting dan sangat penting dalam menentukan berkhotbah. Nah, lalu ada ilustrasi, yang bagian D ada ilustrasi atau lukis-lukisan. Nah, untuk itu setiap ilustrasi seharusnya jelas dan juga menerangkan dirinya sendiri dan harus dipilih dan diteliti. Nah, bahan-bahan ilustrasi itu bisa kata-kata bijaksana, terus puisi, lagu, alat peraga, dan juga cerita.
Nah, lalu langkah yang keenam adalah merumuskan suatu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan atau perlu menarik perhatian pendengar dan mendorong mereka untuk ingin mendengar khotbah. Nah, tugas pendahuluan adalah memperkenalkan para hadirin terhadap pokok berkhotbah kita. Nah, untuk itu ada 3 bagian dalam satu pendahuluan, yaitu kalimat pendekatan. Nah, kalimat ini adalah menjadi dasar seluruh pendahuluan dan harus dikembangkan dalam hubungan hidup sehari-hari. Lalu ada bagian pengembangan. Nah, untuk ini jangan masukkan hal-hal yang tidak logis dan tidak menunjukkan langsung pada tema khotbah Anda. Lalu ada bagian penjelasan. Nah, untuk bagian penjelasan ini adalah penjelasan ini akan menaruh khotbah kita dalam suatu konteks dan dalam hidup. Nah, lalu langkah yang ketujuh adalah menentukan suatu kesimpulan atau penutup. Nah, perlu diperhatikan bahwa penutup berkhotbah ini menjadi dasar yang penting dalam berkhotbah, sebab kata-kata terakhir biasanya mendatangkan kesan yang mendalam. Jadi, untuk itu kesimpulan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah kalimat objektif. Nah, ini kalimat yang dapat ditulis secara lengkap dalam catatan berkhotbah. Lalu ada bagian offline. Nah, bagian ini mengulang pokok-pokok besar dalam berkhotbah. Lalu ada bagian undangan atau optional. Nah, bagian ini pengkhotbah akan menjelaskan bagaimana caranya menerima Kristus sebagai juru selamat dan juga mengundang pendengar untuk menerimanya. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan terakhir, yaitu petunjuk-petunjuk tentang penyampaian khotbah. Nah, selain unsur materi berkhotbah, ada unsur-unsur penting lainnya seperti suara, gerak tubuh, bahasa, penampilan, dan juga kepribadian. Nah, yang pertama itu adalah suara. Nah, suara ini adalah sangat penting dalam berkhotbah. Kita dapat mengatur tinggi rendahnya volume suara kita agar hadirin tetap mendengar kita dengan baik. Lalu ada gerak tubuh. Nah, gerak tubuh merupakan hal yang penting juga. Jangan terlalu berlebihan dalam menggerakkan tubuh, dan gerak tubuh itu harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Lalu ada bahasa. Nah, pilihlah bahasa yang benar-benar bahasa yang kita sehari-hari ataupun bahasa non formal ataupun formal. Nah, penampilan ini adalah merupakan hal yang penting. Sebab itu baik dari pakaian dan juga baik dari artikulasi dan juga hal sebagainya itu harus menjadi pilihan ataupun itu harus menjadi titik poin yang harus kita lihat supaya kita dapat menyampaikan berkhotbah itu sesuai dengan penampilan kita. Lalu yang terakhir adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini menunjukkan kita sesuaikanlah kepribadian kita dengan apa yang kita khotbahkan. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu menonjol dalam berkhotbah. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai langkah-langkah mempersiapkan khotbah. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.